Pemirsa LKUP yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita dibersamai dengan oleh Pak Aminin, direktur kita dari LKUP, yang insya Allah kita akan ngobrol berkaitan dengan remaja ini Pak ya. Jadi kita tahu bahwa kondisi remaja kita saat ini kan sangat memprihatinkan ya. Jadi kalau kita lihat berita kriminalitas remaja itu hampir setiap hari itu ada diberitakan. Bahkan yang terbaru itu yang lagi viral itu kan berkaitan dengan seorang remaja umur 13 tahun itu dibunuh oleh seorang 3 pemuda ya, yang sekitar berumur 17 tahun gara-gara cintanya ditolak gitu. Ceritanya itu begitu, lalu diperkosa dan dibunuh. Dan setelah itu masuk ke ranah hukum, tapi karena memang di bawah umur mereka tidak dihukum gitu ya, karena di bawah umur kejahatannya. Tapi ada banyak protes dari publik berkaitan dengan ini, dan banyak juga kasus-kasus narkoba, terus itu begal ya dilakukan oleh para remaja gitu ya. Nah, bagaimana ini Pak? Ini kalau ini jenengan juga sebagai seorang dosen yang saat ini juga juga mengajar para remaja generasi sekarang, melihat kondisi seperti ini Pak. Baik, terima kasih Mas Eko ya. Jadi persoalan remaja ini menjadi sesuatu problem yang dihadapi oleh masyarakat ya. Jadi tidak menjadi persoalan di keluarga saja, tapi dampaknya sudah ke masyarakat. Artinya apa? Kerusakan di dalam internal keluarga, rusaknya keluarga yang kemudian disebabkan berbagai persoalan ya, entah ya, yang namanya persoalan itu kan ya luas ya, jadi setiap masalah itu kan punya persoalan yang beda-beda begitu. Akhirnya kemudian persoalan yang di dalam konteks keluarga yang saya kira ya pada tingkatan ini ya keharmonisannya itu sudah sangat jauh dari kata ideal. Akhirnya kemudian kerusakan itu kemudian muncul ya, keluar dari bagian yang paling privasi dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang kemudian tidak diperhatikan dengan baik, diajar dengan pendidikan ya yang ideologis ya, katakanlah seperti itu. Berarti secara data itu memang banyak kejadian kenakalan remaja itu karena keluarga. Ya betul. Jadi keluarga ini menjadikan pondasi seperti itu. Jadi potret kehidupan yang kemudian pertama yang menjadi gambaran berkehidupan ya bermasyarakat ya keluarga. Bagaimana orang tua itu kemudian memberikan contoh yang terbaik ya. Mulai dari hal yang sangat spiritualitas ya. Ya mulai dari ibadah, sholat ya, kemudian berkata ya, mengucapkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, perkataan ini kan menjadi contoh bagi anak-anak yang selalu ikut bersama mereka, keluarga itu. Ketika contoh dari keluarga suami istri itu pun tidak memberikan contoh yang terbaik, maka itu akan kemudian keluar ya kata-kata yang tidak baik itu keluar dari konteks keluarga tadi, berinteraksi dengan masyarakat, di sekolah ya, di pasar, dimanapun ketika dia berinteraksi akan kemudian itu muncul ya. Dari contoh itu, maklumat itu dari mana? Ya dari keluarga begitu. Tapi kalau saya melihat kadang juga menemukan kasus ya orang tuanya sudah baik gitu. Ya, orang tuanya sudah baik ya. Betul. Tapi ternyata anaknya tidak baik di luar sana. Ya, betul. Apakah ini hanya karena faktor orang tua? Apakah faktor lingkungan di luar, di sekolah, pergaulan itu juga mempengaruhi? Iya betul. Jadi kalau bicara faktor yang mempengaruhi dari kualitas ya, keluarga itu kan banyak dipengaruhi faktor-faktor ya internal dan eksternal begitu ya. Jadi faktor eksternal ini juga sangat berpengaruh. Sebaik apapun anak kita didik dengan
pendidikan yang sifatnya ideologis, ilmu agama dan lain sebagainya, akhlak dan lain sebagainya, ya tidak cukup ya untuk hanya hal yang sifatnya internal ya, pendidikan secara internal. Tapi juga ketika mereka keluar ini kan butuh apa namanya, secara opini yang berkembang di masyarakat juga akan memberikan apa namanya, Butuh maklumat ya, ya, standar yang kuat. ya begitu. Artinya ada sesuatu yang di tengah masyarakat itu juga apa ya, berpengaruh begitu, mempengaruhi begitu, mempengaruhi. Kalau di luar atau di umum itu kemudian apa namanya, maklumat-maklumat kebaikan itu banyak ya, itu kemudian akan juga diikuti kan itu kebaikan itu. Tapi kalau hari ini, pada konteks hari ini ya, eh, di umum ya, di masyarakat itu kemudian ya pergaulan bebas ya, kemudian apa namanya, Tontonan ya. ya tontonan-tontonan ya, media yang mereka tonton itu ya, itu kemudian tidak safe mereka, dan itu memberikan maklumat baru bagi mereka, ya itu akan kemudian menjadi mereka tidak terkontrol begitu. Jadi selama ini apa yang ia dapatkan di sekolahan, di pesantren yang ia dapatkan itu akan terhapus sendiri oleh media kan begitu ya, yang sifatnya sangat ya, mohon maaf ini sulit untuk kemudian dihindari begitu. Ketika kita melihat handphone kita scroll apa namanya ya, awalnya kita scroll yang baik, akhirnya kemudian muncul notifikasi yang aneh macam-macam itu, yang sifatnya ada pornografi, ada kekerasan dan sebagainya. Nah itu kan kemudian menjadi maklumat baru bagi mereka, dan kadang-kadang itu apa namanya, tidak bisa mereka apa namanya, ramu ya informasi itu dengan baik. Akhirnya apa, mereka terbentuk oleh apa namanya, lingkungan tadi ya, media tadi. Jadi mereka tidak malah terwarnai ya. Ya fakta dulu saya juga pas waktu masih kuliah itu kadang kan ada mahasiswa baru yang datang dari pesantren gitu ya. Ya mungkin di awal baik-baik saja ya, ada beberapa fakta itu ternyata setelah mereka berbaur dengan lingkungan kampus yang sekitar ya, dan mereka berubah gitu ya. Jadi pesantrennya tuh hilang gitu. Dan dulu ya aktif di lembaga dakwah kampus gitu ya, jadi sangat tahu kondisinya, karena setiap ada mabalik pesantren kita dekati untuk aktif di tempat kita. Ada yang malah mereka milih aktif ke aktivitas yang lain, anak musik, anak ini, dan akhirnya mengubah persepsi mereka terkait dunia ini ya. Nah, kalau di kampus gimana sekarang, kondisi sekarang, apakah fakta-fakta kenakalan remaja itu juga sampai di mahasiswa? Baik terkait apakah terkait dengan fenomena yang kemudian cenderung rusak ini, apakah kemudian apa namanya, faktor apa itu banyak mempengaruhi ya mahasiswa dalam hal ini. Saya kira kalau kita bandingkan ya, dari teman-teman yang mungkin tidak apa ada banyak maklumat kebaikan, kalau di kampus itu kan maklumat kebaikan kan banyak ya, mereka diajar tentang banyak hal ya, pendidikan yang ada di sana, baik yang spesialis ataupun yang umum itu kan diajarkan, sehingga aktivitas mereka ya diarahkan ke aktivitas yang positif begitu ya. Ya kalau secara sains spiritual kan ada begitu, tapi dalam konteks yang lebih dalam lagi, bagaimana kualitas mereka, kita enggak tahu kan ya, karena dalam hal ini yang namanya kebaikan keburukan itu kan tidak semua bisa kita lihat secara indrawi langsung kan begitu. Iya, dalamnya nggak tahu ya. Nggak tahu begitu. Nggak tahu malam-malam mereka rapat dugem gitu ya. Kita nggak tahu. Artinya dalam hal ini apa, perlu maklumat kebaikan yang harus dilakukan oleh misalkan ya teman-teman aktivis dakwah itu ya melakukan aktivitas begitu, aktivitas apa, dakwah kan itu, penyadaran terhadap umat, sehingga teman-teman yang sebenarnya tidak ada maklumat apa baik begitu ya, atau lebih condong ke hal yang bebas, itu akhirnya ikut dalam ritme kita begitu. Berarti kalau coba saya simpulkan, berarti sistem yang ada di lingkungan kita atau di negeri kita saat ini itu memang ini ya apa malah apa namanya, memfasilitasi ya, dari tontonannya, dari kebijakannya, mungkin ya gaya hidupnya dan macam-macam, mungkin itu menjadi pengaruh yang sangat besar atas bagaimana generasi muda itu terbentuk. Bagaimana Pak Amin menyikapi kalau berdasarkan ini ya, lebih luas lagi berdasarkan sistem negara ini? Ya, jadi memang
benteng kita hari ini itu adalah benteng individu ya. Iya, Benteng individu. Jadi baik dan tidaknya itu ya tergantung ya pribadi masing-masing. Dan tentunya juga dipengaruhi oleh faktor ya yang lain kan begitu. Tapi dalam konteks ini kita perlu membuat apa ya sebuah sistem begitu ya. Maka pemuda-pemuda kita ya itu harus kemudian diinstal ya secara pemikirannya ya harus Islam kan begitu ya. Dengan apa banyak ya ilmu-ilmu Islam kan gitu, belajar Islam gitu dengan ya sangat mendalam begitu sehingga akan kemudian dari ilmu yang ia dapatkan itu akan muncul ya nilai-nilai itu ya pemikiran tadi akan muncul dalam sikapnya, perbuatannya kan begitu. Ya harapannya seperti itu kan begitu. Sehingga kemudian setelah pemikiran itu masuk ya kemudian akan ada hasil berikutnya adalah apa? Perasaannya akan menjadi perasaan yang Islami kan begitu. Dan setelah dua itu kita dapatkan, ya itu belum cukup ya untuk mengikat pemuda itu ya kita butuh aturan yang betul-betul kuat mengikat masyarakat sehingga mereka tidak bebas begitu seperti hari ini. Kita hari ini kan ada pertarungan kan itu kebaikan keburukan mana yang lebih banyak yang mana yang lebih opini yang lebih kuat ya itu yang ketika yang buruk-buruk ini opininya lebih kuat ya tersebar di media sosial tersebar di masyarakat itu yang akan dipakai pemuda hari ini kan begitu ya, tapi kan begini Pak, negara kita ini kan pakai demokrasi gitu ya. Jadi demokrasi kalau kita tahu kan mereka sangat apa itu mendukung kebebasan atau mengopinikan kebebasan, baik itu kebebasan berekspresi, kepemilikan beragama, terus apa namanya satunya lagi berekspresi, beragama, kepemilikan, ini apa bersuara itu apa? Berpendapat ya, berpendapat gitu. Nah, jadi kan ini bebas gitu kalau di negeri kita ini kan orang itu mau sekarang itu TikTokan ya kalau sekarang TikTokan jungkang-jungking di publik itu nggak ada masalah. Orang mau berpakaian tank top saja, itu kan nggak masalah gitu. Nah berarti kan secara tidak langsung memang sistem kita ini kan sistem yang ini ya tidak bagus ya untuk secara pendidikan remaja karena memang dibiarkan gitu hal-hal seperti ini malah difasilitasi. Nah apakah memang sistem yang ada di Indonesia sekarang ini ya demokrasi ini memang tidak cocok untuk pembentukan generasi terutama kita kan Muslim lah ya, negara Muslim ya penduduk Muslim juga banyak. Berarti kalau melihat kebebasan yang diusung oleh demokrasi ini kan berarti nggak cocok ini dengan asas-asas Islam ini untuk pendidikan remaja ini. Bagaimana menyikapi? Jadi pada konteks kebebasan ini ya kita kan sudah milih kan negeri ini kan memilih demokrasi kan ya. Dalam ketika memilih pada konteks ini maka ya kita harus tahu konsekuensinya kan begitu ya ketika hidup serba bebas konsekuensinya akan kita lihat ya hari ini ya kita lihat ya pergaulan bebas seks bebas ambil di luar nikah dan sebagainya kekerasan pembunuhan ya kita akan lihat itu trennya tidak akan semakin turun malah semakin ugal-ugalan angkanya itu ya itu konsekuensi kita ketika kita ngambil sesuatu sistem yang salah gitu ya padahal di dalam agama kita itu sudah sangat layak sempurna kan begitu secara pemikiran ya, secara fakta yang ya, secara historis sejarah itu bagaimana kemudian kita lihat masyarakat yang ada di sistem yang berasal dari wahyu ya jadi aturan Allah Subhanahu wa taala ya dalam sejarah peradaban Islam itu ya sangat minim sekali bahkan yang hari ini yang ketika diterapkan parsial pun ya sepotong-sepotong seperti ya negeri-negeri yang ada di Timur Tengah itu misalkan pembunuhan katakanlah di Saudi Arabia itu kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri yang sistem demokrasi baik di negara-negara maju ya negara berkembang ya angka pembunuhan itu sangat jauh sekali begitu jauh sangat tidak ada banding lah gitu. Berpengaruh sekali ya parsial itu padahal parsial sebuah kebijakan negara itu sangat berpengaruh meskipun sedikit gitu ya meskipun kecil ya kayak kemarin itu kan juga sangat miris ya presiden yang lalu ya
itu pemerintahan itu melegalkan itu apa alat Alat kontrasepsi, kontrasepsi ya. gitu kan. Dengan alasan karena memang apa? Karena banyaknya hamil di luar nikah di level remaja. Nah ini kan sebuah fakta yang sangat mencengangkan gitu ya. Malah difasilitasi gitu ya. Berarti Masya Allah, sangat rusak sekali ya. Nah ini menarik ya, kita tahu bahwa negara kita ini kenakalan remajanya luar biasa, kerusakannya luar biasa. Nah, bagaimana Islam melihat hal ini? Dan bagaimana Islam itu mendidik generasinya? Nah, seperti apa? Baik, jadi awal tadi ya, untuk bagaimana kita membantu masyarakat itu kan perlu konsep ya, konsep yang apa namanya paripurna, yang konsep itu tidak boleh kemudian berasal dari manusia kan. Jadi manusia tinggal melaksanakan begitu ya. Jadi harus kita ambil sebuah konsep kehidupan yang berasal dari Sang Pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? Konsep berkehidupan yang Islami begitu ya. Ya menatanya ya dari ya memang keluarga memang ya salah satu pilar yang paling apa ya, yang paling ada ya dalam kehidupan kita ya, privasi kita. Kemudian masyarakat ya, masyarakat dalam ini organisasi, ormas semuanya kan begitu ya. Diperbaiki begitu ya, keluarga diperbaiki, masyarakat diperbaiki. Dalam hal ini juga yang paling penting adalah konteks negara begitu. Ya, negara itu yang menjadi payung dari semua kebaikan kan begitu. Dasar negara itu juga pengaruh sekali, sangat besar mempengaruhi dari apa namanya ya aturan-aturan yang muncul kan begitu dasar itu. Aturan-aturan yang muncul yang mengatur masyarakat, apalagi negara yang sangat besar seperti ini, ketika dasar sistem yang dipakai kemudian tidak tepat kan gitu, dan muncul aturan-aturan yang serba bebas seperti hari ini kan begitu. Ya cenderung kan ketika aturan itu bebas tidak kuat mengikat masyarakat, maka mereka akan semaunya kan begitu. Ketika jadi seorang yang kaya, maka dengan kekayaan itu ya dia pergunakan kekayaan itu dengan hal yang tidak sesuai dengan apa nilai-nilai kebaikan kan begitu ya. Itu akan muncul pasti itu yang namanya orang ya, kalau tidak dibatasi ya, apalagi misalkan terkait kekayaan kan begitu seperti halnya sekarang terkait pembagian harta dalam sistem hari ini ya, negara memberikan kebebasan yang seluas-luasnya ya, kepemilikan itu tidak ada batasan begitu, maka yang terjadi hari ini akan terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ya, sangat jauh kan begitu. Apa yang terjadi ketika persentase yang kaya dan yang miskin ini terpaut sangat jauh, apa yang terjadi? Banyak kecemburuan sosial, kerusakan, perampokan, apa namanya tindakan kriminal, muncul, wah nggak bisa terkontrol itu nanti.